Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok B akan mempresentasikan tugas kecil untuk mata kuliah sistem basis data, di mana topik dari tugas kecil kami ini yaitu dosen dan mata kuliah. Sebelum kami melanjutkan presentasi, kami akan memperkenalkan diri masing-masing terlebih dahulu. Saya Briliando Mangatan Ahmad dengan NIM 1301204299. Lalu saya sendiri, Henry Juandri, dengan NIM 13012022285. Dan dengan saya, Rafli Muhammad Fareza, dengan NIM 13012-04006. Topik yang akan kami bahas di presentasi kali ini yaitu demo dan penjelasan generate data, lalu demo dan penjelasan query, dan demo dan penjelasan indexing. Baik, selanjutnya di sini kita sudah memiliki skema relasi, yang dimana di sini ada tabel dosen dan tabel mata kuliah yang memiliki hubungan many to many. Di mana di tabel dosen ini, dia memiliki primary key kode dosen dan atribut nama dosen, tanggal lahir, dan nomor telepon. Lalu di tabel mata kuliah, kita memiliki primary key kode matkul dan atribut nama matkul dan SKS. Karena hubungan antara dosen dan mata kuliah ini many to many, maka dibuatlah tabel ketiga, yaitu tabel reference, yang dimana tabel reference ini bernama tabel mengajar, yang dimana dia memiliki foreign key kode dosen dan foreign key kode matkul dan atribut kelas. Selanjutnya, saya akan menampilkan hasil dari generate data. Yang pertama itu ada tabel dosen. Di sini di tabel dosen, kita ada kode underscore DSN, nama underscore DSN, tanggal lahir, dan telepon. Yang dimana di tabel dosen ini, kita memiliki data sebanyak 1000 rows atau 1000 baris. Selanjutnya ada tabel mata kuliah, yang dimana tabel mata kuliah ini kita memiliki atribut kode underscore mata kuliah, nama underscore matkul, dan SKS. Yang dimana di tabel mata kuliah ini juga memiliki data sebanyak 1000 row atau 1000 baris. Dan selanjutnya ada tabel reference, yaitu tabel mengajar, yang dimana di sini ada kode underscore DSN, kode underscore matkul, dan kelas, yang dimana kode underscore DSN ini berdasarkan dari tabel dosen, dan kode underscore matkul ini berdasarkan dari tabel mata kuliah, yang dimana di tabel mengajar ini, dia memiliki data sebanyak 5000 row atau 5000 baris. Dan selanjutnya kita akan melakukan demo generate data yang akan dijelaskan oleh Henry Juandri, dipersilahkan. Baik, terima kasih Reza. Selanjutnya saya yang akan melakukan demo generate data. Saya subscribe terlebih dahulu. Baik, untuk melakukan generate data kami menggunakan website mokaro.com. Nah, pada website ini kita bisa menggenerate data. Lalu untuk contoh ini, saya akan menggenerate data dari table dosen. Table dosen sendiri memiliki atribut kode dosen, nama dosen, tanggal lahir, telepon. Berarti untuk field name ini kita isi dengan atribut apa saja yang berada di dalam tabel dosen. Lalu untuk type-nya sendiri kita akan pilih atribut ini ingin bersifat apa. Untuk kode dosen kami memilih username. Lalu untuk nama dosen kami memilih full name. Untuk tanggal lahir kami memilih date time ya. Dan date time ini bisa diatur ingin rentang berapa sampai berapa. Lalu untuk telepon kami memilih tipe phone. Setelah memilih atribut dan juga tipenya, di bagian ini kita dapat mengisi ingin berapa baris data di generate, untuk kasus ini 1000 baris. Lalu format filenya akan kita pilih SQL, lalu kita mengisi nama tabelnya, yaitu tabel dosen. Kita akan download. Dapat kita langsung buka ya.
Baik, ini untuk data yang sudah kita generate tadi, dapat dilihat ya ini sudah 1000 data. Kita akan select semua data ini, lalu kita akan salin ke database kita. Di sini sebelumnya saya sudah menyalinnya, data untuk tabel dosen. Kita akan mengecek dulu apakah sudah 1000 data. Sudah ya, 1000 rows return. Sudah ada 1000 data pada tabel dosen ini. Lalu untuk tabel mata kuliah itu caranya sama dengan cara untuk mengenerate data pada tabel dosen, maka langsung akan saya lompati, dan untuk tabel mengajar ini caranya sedikit berbeda. Karena pada tabel mengajar ini untuk data kode dosen dan kode matkul itu tidak boleh random, karena kode dosen ini berasal dari tabel dosen dan kode matkul ini berasal dari tabel matkul. Sedangkan untuk atribut kelas itu data ya boleh random, karena kelas ini bukan merupakan forensia, yang forensia hanya kode matkul dan kode dosen. Maka dari itu untuk mengisi data di tabel mengajar, kami menggunakan Excel. Di bagian sini itu adalah query untuk memasukkan data ke tabel mengajar. Lalu di bagian sini itu adalah data dari kode dosen, dan ini kode matkul, lalu ini adalah data dari data dari kelas. Dan di sini itu kami menggunakan rumus concatenate, di mana rumus ini itu dapat menggabungkan suatu kolom dengan kolom lainnya. Jadi concatenate kolom ini digabungkan dengan kolom ini dan ini. Maka hasilnya adalah ini. Kami melakukan proses penggabungan ini dan kami salin, lalu kami random hingga 5000 data ya, ini 5000 data. Setelah itu kami menyalinnya kembali ke database. Ini untuk data di tabel mengajar. Ini sudah ada banyak datanya, sudah 5000. Kita akan mengeceknya lagi apakah sudah 5000. Terlihat 5000 rows return, yang artinya sudah ada 5000 data di tabel mengajar. Baik, sekian demo dari general data dari saya. Akan saya kembalikan ke Reza. Oke, baik, terima kasih atas penjelasan demo generate datanya, Henzy Juandri. Selanjutnya, kita akan masuk ke penjelasan pencarian query yang akan dijelaskan oleh Briliando Maganta. Dipersilahkan. Ya, sekarang kita masuk ke pencarian query. Yang pertama, identifikasi query. Sebelumnya, kami telah berdiskusi mengenai informasi yang sekiranya orang-orang akan cari dari database kami. Lalu kami menyimpulkan ada 3. Yang pertama, identitas dosen, seperti umur dosen, nama dosen, dan nomor telepon. Yang kedua, ada identitas mata kuliah, seperti banyak SKS, dan nama mata kuliah. Yang ketiga, ada kelas, seperti identitas pengajar, dan list mata kuliah. Lalu, pencarian query dengan key. Maksudnya adalah kita akan mencari pada sebuah tabel berdasarkan key atau primary key-nya. Yang pertama, kita akan menampilkan kelas yang diajar oleh dosen dengan awalan kode dosen BD terurut menurun berdasarkan kelas. Codingannya bisa dilihat di layar. Lalu pada percobaan pertama, kita membutuhkan waktu 0,25 detik untuk menampilkan data. Lalu yang kedua, kita akan menampilkan kode dosen yang mengajar mata kuliah dengan awalan kode mata kuliah pagar 51 terurut menaik berdasarkan kode dosen. Berikut adalah codingannya. Lalu pada percobaan pertama, kita membutuhkan waktu 0,031 detik untuk menampilkan data. Lalu pencarian query dengan non-key. Yang pertama, kita akan menampilkan nama dosen beserta kode dosen yang mengajar di kelas dengan awalan AF. Berikut dapat dilihat di layar codingannya. Kita membutuhkan waktu 0,078 detik
pada percobaan pertama untuk menampilkan data. Lalu yang kedua, kita akan menampilkan nama dosen beserta nomor telepon dengan awalan nomor telepon 69, terurut menaik berdasarkan nomor telepon. Kita membutuhkan waktu 0,015 detik pada percobaan pertama. Lalu yang terakhir, kita akan menampilkan nama mata kuliah dengan SKS lebih dari 3. Pada percobaan pertama, kita membutuhkan waktu 0,032 detik untuk menampilkan data. Lalu selanjutnya ada demo query, key dan non-key yang akan dilakukan oleh Rafli Muhammad Fahriza. Dipersilakan. Ya, baik. Terima kasih atas penjelasan pencarian query-nya, Mas Briliando. Selanjutnya saya akan melakukan demo query key dan non-key. Baik, saya share screen dulu. Ya. Oke, di sini pertama kita akan mendemokan key query terlebih dahulu. Di sini kita memiliki dua soal. Yang pertama itu kita akan menampilkan kelas yang diajar oleh dosen dengan awalan kode dosen BD terurut menurun berdasarkan nama kelas. Berikut adalah codingannya, yaitu select kelas, kode underscore DSN from mengajar where kode underscore DSN like BD persen petik 1 order by class descending. Coba kita running. Ya, di sini bisa kita lihat bahwa di query ini ada kelas dan kode dosen, yang dimana kelas dan kode dosen ini kita ambil dari tabel mengajar. Lalu bisa kita lihat selanjutnya di kelas ini untuk hurufnya itu berawal dari U, karena kita di sini mengurutkan berdasarkan terurut menurun berdasarkan nama kelas ini. Jadi kita atur kelas ini ditampilkan dengan awalan huruf paling akhir dulu. Baru di paling akhir nanti kita tampilkan huruf paling awal. Selanjutnya, di kode dosen, kita menampilkan dosen yang memiliki kode dengan awalan BD. Bisa kita lihat di sini kode dosennya berawalan BD semua. Jadi bisa kita simpulkan bahwa query yang kita running di soal pertama ini berjalan dengan benar. Selanjutnya, untuk waktu yang kita perlukan untuk merunning query ini setelah kita running sebanyak 2 kali, yang pertama itu ada 0,0 detik dan yang kedua itu membutuhkan waktu 0,16 detik. Selanjutnya, kita akan menampilkan kode dosen yang mengajar matkul dengan awalan kode matkul pagar 51, terurut menaik berdasarkan kode dosen. Berikut adalah codingannya, yaitu select kode underscore dosen, kode underscore matkul from mengajar where kode underscore matkul like hashtag 51%. Yang dimana persen ini kita akan menampilkan huruf depan kode matkul yang berawal 51. Dan order by kode underscore DSN ascending untuk turut menaik. Coba kita jalankan. Ya, baik. Di sini sudah kita running dan keluar hasilnya. Di itu ada atribut kode underscore DSN dan atribut kode underscore matkul. Yang dimana kita ambil dari tabel mengajar. Bisa kita lihat pertama di sini di atribut kode underscore DSN ini, semua kode dosen yang kita tampilkan di sini berawal dari huruf A. Lalu terurut menurun A, B, C, E sampai huruf T. Yang dimana kita itu menampilkan itu diurutkan dari huruf paling awal baru di huruf paling akhir. Selanjutnya kita lihat di kode underscore matkul. Di sini kita akan menampilkan kode matkul yang dimana berawal dari huruf 51. Bisa kita lihat di sini semua kode matkul yang kita tampilkan di sini berawal dari hashtag 51. Jadi bisa kita simpulkan bahwa query yang kita tampilkan di yang kedua ini hasilnya itu benar. Selanjutnya, waktu yang kita butuhkan untuk menjalankan query ini yaitu selama 0,015 detik. Selanjutnya, kita akan melakukan demo non-key queries. Di soal pertama, kita akan menampilkan nama dosen beserta kode dosen yang mengajar di kelas dengan awalan AF. Nah, pertama saya akan menjelaskan dulu kenapa di sini saya memakai inner join.
Karena di sini kita akan menampilkan nama dosen yang berasal dari tabel dosen, lalu kita akan menampilkan kode dosen yang berasal dari tabel dosen juga dan menampilkan kelas yang berasal dari tabel mengajar. Maka dari itu kita menggunakan inner join untuk menyatukan dua tabel yang berbeda. Jadi di sini kita memiliki codingan select dosen.nama_dsn, dosen.kode_dsn, mengajar.kelas from dosen. Selanjutnya inner join mengajar on dosen.kode_dsn sama dengan mengajar.kode_dsn where class like AF. Di sini kalau kita memakai sama dengan ini karena di tabel dosen dan tabel mengajar memiliki atribut yang sama yaitu kode_dsn. Lalu di sini kita where class like AF. Di sini kita akan mencari kelas dengan awalan AF. Baik, coba kita running. Ya, bisa kita lihat di sini di yang pertama itu ada atribut nama dosen yang berasal dari tabel dosen. Di sini bisa kita lihat ada atribut ada 1, 2, 3, 4, 5 nama yang keluar, lalu ada atribut kode dosen yang berasal dari tabel dosen juga, lalu ada atribut kelas yang berasal dari tabel mengajar. Selanjutnya bisa kita lihat juga di sini, di kelas ini, yang di outputkan atau ditampilkan di sini berawal dari AF semua. Ada 1, 2, 3, 4, 5 kelas yang berawal AF. Jadi bisa kita simpulkan bahwa query yang kita tampilkan di sini itu benar. Selanjutnya, kita akan melihat waktu yang kita butuhkan untuk merunning atau menampilkan query ini. Waktu yang kita butuhkan itu sebanyak 0,109 detik untuk percobaan pertama. Dan selanjutnya kita akan menampilkan kita akan lanjut ke query kedua, yaitu menampilkan nama dosen beserta nomor telepon dengan awal nomor telepon 69. Terurut menaik berdasarkan nomor telepon. Jadi di sini kita akan menampilkan dosen beserta nomor teleponnya, lalu kita urutkan menaik dari nomor teleponnya. Bisa kita lihat di sini codingannya. Select nama _dsn, telepon from dosen where telepon like 69% order by nama _dsn ascending. Coba kita running. Ya, bisa kita lihat di sini ada atribut nama _dsn dan telepon sudah benar karena kita men-select nama _dsn telepon yang berasal dari tabel dosen. Selanjutnya kita bisa lihat di sini di telepon ya. Kita lihat bahwa kita akan mengeluarkan dengan telepon dengan awal nomor telepon 69. Bisa kita lihat di sini telepon yang kita tampilkan berawal 69 semua dan ini berikut adalah nama dosen yang memiliki telepon yang berawal angka 69. Berarti bisa kita simpulkan juga bahwa query yang kedua ini dari node_key benar. Selanjutnya kita melihat waktu yang dibutuhkan untuk merunning atau menampilkan query tersebut. Waktu yang kita butuhkan itu selama 0,110 detik. Baik, selanjutnya kita akan menampilkan nama matkul dengan SKS lebih dari 3. Di sini codingannya itu select nama _matkul, SKS from mata _kuliah, where SKS lebih dari 3. Yang dimana where SKS lebih dari 3 itu kita akan menampilkan SKS yang lebih dari 3. Baik, coba kita running dulu. Ya, di sini bisa kita lihat ada atribut nama matkul dan nama SKS, yang dimana nama atribut nama matkul dan SKS ini berasal dari tabel mata kuliah. Dan bisa kita lihat juga di sini SKS yang ditampilkan itu semuanya lebih dari 3, ada angka 5 dan angka 4. Dan di sebelah kirinya itu ada nama matkul yang memiliki SKS itu yang lebih dari 3. Berarti bisa kita simpulkan juga bahwa query yang non-query ini, yang ketiga ini, mengoutputkan hasil yang benar juga. Selanjutnya, kita melihat waktu yang dibutuhkan untuk merunning atau menampilkan query tersebut. Waktu yang kita butuhkan itu selama 0,078 detik. Jadi, query yang kita tampilkan tersebut memiliki waktu yang berbeda-beda saat kita running. Untuk demo dari query, pencarian query, sekian dari saya. Selanjutnya, kita akan lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu pembahasan mengenai indexing yang akan dijelaskan oleh Henzy Juandri. Dipersilahkan. Baik, selanjutnya saya yang akan menjelaskan tentang indexing.
Baik, sebelum menjadikan suatu atribut sebagai indeks, kami terlebih dahulu melakukan analisis ya. Dan dari hasil analisis tersebut, kami bisa menyimpulkan bahwa atribut yang cocok untuk dijadikan indeks itu ada 3. Yang pertama ada kode dosen, kedua ada kode mata kuliah, dan yang ketiga ada kelas. Ketiga atribut ini cocok dijadikan sebagai indeks karena untuk mencari data-data di dalam database itu kebanyakan menggunakan ketiga atribut tersebut. Seperti misalnya ingin mencari informasi tentang dosen, di mana dosen tersebut mengajar, umur dosen, ataupun juga tentang informasi SKS mata kuliah, dan lain-lain. Lalu untuk kasus pertama, yaitu menampilkan kelas yang diajar oleh dosen dengan awalan kode dosen BD turun-menurun berdasarkan kelas. Sebelum diberikan indeks itu waktu yang tercatat adalah 0,25 detik. Lalu setelah kami berikan indeks, waktu eksekusi yang tercatat menjadi lebih cepat, yaitu 0,00 detik. Lalu kasus selanjutnya yaitu menampilkan kode dosen yang mengajar matkul dengan awalan kode matkul pagar 5, terurut menaik berdasarkan kode dosen. Sebelum diberikan indeks, waktu eksekusi yang dibutuhkan untuk menampilkan datanya itu sekitar 0,031 detik, lalu setelah diberikan indeks, waktunya menjadi 0,00 detik. Untuk kasus yang ketiga, menampilkan nama dosen beserta kode dosen yang mengajar di kelas dengan awalan F. Sebelum diberikan indeks, waktu yang dibutuhkan itu 0,078 detik, dan setelah diberikan indeks, waktunya menjadi 0,000 detik. Kasus selanjutnya yaitu untuk menampilkan nama dosen beserta nomor telepon dengan awalan nomor telepon 69 terurut menaik berdasarkan nomor telepon. Sebelum diberikan indeks, waktu yang dibutuhkan itu 0,015 detik, dan setelah diberikan indeks, waktu yang dibutuhkan menjadi 0,00 detik. Lalu yang kasus terakhir, yang kelima, menampilkan nama matkul dengan SKS lebih besar dari 3. Sebelum diberikan indeks, waktu yang dibutuhkan itu 0,032 detik. Lalu setelah diberikan indeks, waktu yang dibutuhkan itu menjadi 0,00 detik. Selanjutnya untuk demo indexing pada atribut akan dijelaskan oleh Rafli Muhammad Fahreja. Ya, baik. Terima kasih atas penjelasan indexingnya, Mas Hinzi Juandri. Selanjutnya saya akan melanjutkan demo indexing, yang dimana tadi berhubungan dengan demo pencarian query sebelumnya. Ya, baik. Di sini saya sudah memiliki codingannya untuk membuat sebuah indeks, yang dimana kita pertama akan membuat indeks dari kode dosen, lalu membuat indeks dari kode matkul, dan kita akan membuat indeks dari kelas. Nah, di sini bisa kita lihat untuk create index, lalu nama indeks yang kita inginkan, on tabel yang kita ingin jadikan indeks, lalu atributnya. Coba kita running terlebih dahulu. Ya, di sini saya sudah merunning ketiga indeks ini yang berdasarkan dari atribut yang dijadikan indeks. Selanjutnya kita akan mencobanya dalam queries terlebih dahulu. Di sini saya pertama akan mencoba di atribut kelas ya. Baik, coba kita running. Nah, bisa kita lihat di sini setelah kita memakai indeks, waktu yang kita perlukan untuk menampilkan query ini yaitu selama 0,00 detik. Bahwa jadi query ini terbukti benar ya dari presentasi yang tadi sudah dijelaskan oleh Hinzi Juandri. Lalu kita lanjut ke query kedua. Nah, bisa kita lihat juga query kedua ini saat kita running untuk menampilkannya juga membutuhkan waktu selama 0,0 detik. Terbukti benar juga. Selanjutnya kita akan lanjut ke non-key queries. Coba kita ke queries ini dulu yang inner join. Bisa dilihat juga
Waktu yang diperlukan juga 0,0 detik, terbukti benar juga. Selanjutnya query ketiga dari non-key queries. Ya, waktu yang diperlukan juga 0,0 detik. Lalu lanjut lagi ke query terakhir, query ketiga dari non-key queries. Ya, waktu yang diperlukan juga 0,000 detik. Jadi, untuk kesimpulan dari indeks ini akan dijelaskan oleh Henzi Juandri. Jadi dipersilakan kepada Henzi untuk kesimpulan mengenai demo indexing, demo pencarian query, dan demo generate data tadi. Saya yang akan menjelaskan kesimpulan dari presentasi ini. Kesimpulannya yaitu indexing dilakukan untuk meningkatkan performansi query dalam hal waktu eksekusi. Lalu penggunaan indeks akan sangat dibutuhkan untuk database yang memiliki jumlah record yang sangat banyak, yaitu puluhan ribu hingga jutaan record. Walaupun record pada database yang kami gunakan itu bisa dibilang tidak terlalu banyak, ya untuk tabel master masing-masing 1.000 record, lalu untuk tabel reference itu 5.000 record. Jadi sebelum atau sesudah diberikan indeks itu perbedaannya tidak terlalu signifikan. Tetapi meskipun begitu, dapat kita lihat tadi sebelum diberikan indeks itu waktu eksekusinya itu berada pada rentang 0,015 hingga 0,2, dan setelah diberikan indeks itu waktunya berada pada waktu 0,00 second ya. Jadi bisa kita lihat juga walaupun tidak terlalu signifikan tapi perbedaan waktunya ada. Lalu juga perlu dilakukan analisis terlebih dahulu sebelum menjadikan sebuah atribut sebagai indeks. Menurut kami, atribut yang cocok untuk dijadikan indeks itu adalah atribut yang sekiranya akan sering digunakan dalam pencarian data dalam database. Untuk database kami menggunakan kode dosen, kode matkul, dan juga kelas. Sekian kesimpulannya. Baik, terima kasih atas Henzi Juandri dan Rafli Matfagriza atas kesimpulan dan penjelasannya. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, Assalamualaikum